Ya, mari kita berkebun yang produktif, yang menghasilkan. Nah, ini ada beberapa tanaman saya yang ada di kebun saya, dan ini di samping tanaman hias, yaitu yang berupa bunga-bunga ya, bunga-bunga hias. Ini yang cukup banyak ini ya. Tetapi jangan lupa ya, ini juga harus menghasilkan tanaman tumbuhan yang produktif. Nah, ini ada beberapa tips cara menanam, mengatur, mengelola agar kebun ini menjadi tanaman produktif dan bisa digunakan sepanjang masanya. Berikut ini adalah alternatif ya, adalah tanaman-tanaman yang tidak ada hentinya sepanjang waktu ya. Jadi bisa untuk menambah dapur ya. Artinya apa? Untuk sayur-sayuran ya, seharusnya yang bisa digunakan sepanjang masa ya. Masa itu artinya apa? Ini bukan bunga bukan musiman, bukan tanaman musiman, tetapi suatu saat bisa digunakan untuk kebutuhan tiap hari ya, seumur hidup ya. Nanti yang berkurang nanti tak panen lagi ya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu singkong khusus sayur. Nah, ini kita petik, misalnya petik, nanti beberapa saat akan tumbuh lagi. Dan kalau kita bisa memanfaatkan ini, bisa sepanjang masa ya. Habis tumbuh kira-kira setengah bulan ini sudah bisa tumbuh lagi. Nah, ini pentingnya pengetahuan kita tentang pemanfaatan taman yang produktif ya. Konon bahkan saya mendapat saran dari teman yang memang sudah ahli taman ya. Bahasanya itu waduh, menarik sekali, menyentuh lagi dalam hati. Pak, kalau hanya ingin menguliahkan, menyekolahkan anaknya ya, taman ini Pak ya, taman ini ya, nanti tiap setengah bulan ini akan panen lagi, tanam lagi kalau ada lahan sebanyak-banyak, nanti ini untuk bisa biaya kuliah anak cucu kita. Baik, yang kedua yaitu kenikir ya. Kenikir ini tidak akan mati ya, nanti akan tumbuh lagi. Nah, ini kenikir ini ya. Dan kenikir ini sangat mudah untuk pengembang biakannya ya. Di samping dari biji buahnya ini ya, itu juga dengan cara yang lain ya, sehingga ini asalnya 2 ini guys, ini saya kembangkan menjadi banyak sekali. Nah, ini banyak sekali ya. Nanti caranya yang mudah bagaimana? Mudah, nanti akan saya buatkan video untuk yang lain ya. Cara mudah untuk mengembangkan kemangi ya. Ya itu ya. Dan kemangi ini sangat banyak manfaatnya ya, terutama untuk lalapan, campuran lalapan, dan sehat juga ya. Kemudian ini buahnya juga dapat untuk
apa ya, untuk makanan, untuk campuran es itu. Yang berikutnya yaitu tanaman yang ketiga ya, yaitu tanaman ini ya, kelor guys ya. Kelor ini akan tumbuh sepanjang masa ya. Ya, insya Allah sepanjang masa ya bisa ya. Ini kita tahu bahwa kelor ini banyak sekali manfaatnya, sudah banyak diulas ya. Dan hebatnya lagi bagaimana tadi, yaitu apa? Ini kita petik pucuknya ya, pucuknya seminggu sekali nanti tumbuh lagi ya. Ya, jadi ini yang saya buatkan ini adalah tanaman yang tidak semusim ya, sehingga akan sepanjang masa. Nah, pokoknya ada bencana banjir atau bagaimana ini bisa digunakan. Nah, ini ya. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu yang namanya, ya kita lihat di sini yang keempat, kebetulan yang keempat. Nah, ini adalah kunir ya guys ya. Kunir ini juga akan terus tumbuh sepanjang tahun ya, sepanjang tahun terus tumbuh ya. Ini di samping juga untuk bumbu dapur, kunir juga untuk tanaman obat ya, tanaman obat sangat dibutuhkan. Jadi 1, 2, 3, yang keempat ya. Yang kelima yaitu serai ya, serai. Nah, serai ini khasiatnya juga sangat banyak ya, terutama untuk tanaman obat dan penyedap rasa ya. Nah, kalau tidak ada serai itu rasanya kurang manis ya, apalagi soto ini ya. Ya, ini sotonya. Ini saya tanam ini banyak sekali guys ya. Ini sepanjang ini ada banyak sekali. Iya. Berikutnya yaitu kenikir. Ya, kenikir. Ya, kita lihat, dan ini kenikir. Ini namanya tanaman kenikir. Ya, ini juga konon untuk pencegah kanker juga ya. Jadi tanaman kenikir ini ya, kenikir saya banyak sekali ya. Ini digunakan untuk kebun ya, untuk kebun dan sepanjang waktu ya, sewaktu-waktu ya. Kalau kita mau ya, kenikir ini tiap seminggu sekali ya kita gilir ya, kenikir seminggu sekali, dan alami ya, sangat alami ya. Kemudian yang berikutnya ini yang agak baru sebenarnya, lama tapi baru, namanya pokak guys ya. Kenapa saya namakan lama tapi baru? Sebenarnya tanaman ini adalah tanaman yang klasik, tumbuh di mana-mana dan tidak usah ditanam, itu sudah tumbuh sendiri. Tetapi sekarang naik kelas gitu. Naik kelas bagaimana? Karena ini adalah menjadi makanan elit ya, sukaannya orang-orang kaya itu. Kalau di cateringan itu suguhan itu, kalau sekarang yang ditanyakan itu adalah tanaman alami yang namanya pokak ya. Pohonnya seperti ini, dan ini kalau dieseng-eseng dicampur dengan teri ya, teri yang kecil, naudzubillah, enaknya. Masya Allah enaknya ya. Ya ini ya, jadi di samping itu nanti satu saat juga akan berikan tanaman-tanaman yang di kebun saya, yang kira-kira kita berikan edukasi yang sangat bermanfaat di samping buah-buahan. Oh, ada yang berikutnya yaitu ini namanya
cabe. Cabe artinya lombok ya, lombok apa ya, cabai rawit. Nah ini lombok ini juga sangat bermanfaat, dan lombok saya ini ya, kotornya lombok ini akan berbuah sepanjang masa ya. Nah ini ya, banyak. Ini tinggal sedikit guys, karena hampir tiap 2 hari sekali ini saya panen ya. Nah ini jenenge produktif, bermanfaat. Nah ini kita lakukan dalam pot saja, ini dalam pot seperti, kemudian jangan lupa nanti juga dipupuk begitu ya, dipupuk. Nah, ya, jadilah petani yang cerdas. Selalu berpikir ya, kalau sama Tuhan kan disuruh untuk berpikir manusia itu ya, semuanya ini adalah untuk manusia dan harus kita jaga kelestariannya ya. Ini bukan di sawah ini, tapi buahnya sangat banyak ya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Pada kesempatan lain kami berikan edukasi untuk tanaman kita. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share channel saya.